bersyukur Tuhan kami sanggup lakukan mujizat bagi kami hari ini. Haleluya Yesus. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Haleluya. Setiap hari ada mujizat bagi kami anak-Mu, bagi kami umat-Mu yang berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab kami perlu mujizat, perlu kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Biar Roh Kudus mengalir atas kami, penuhi setiap kami ya Tuhan. Berkaryalah di setiap langkah kami. Haleluya. Terpuji nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Mujizat masih
masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kalau di pagi yang luar biasa ini, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang baik. Dan selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya percaya di tahun baru yang luar biasa ini, kita pasti dapat menyongsongnya dengan baik. Saudara, akhir-akhir ini saya sangat suka dengan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat-surat dari Rasul Paulus ini banyak sekali yang menguatkan ya. Pada saat Rasul Paulus ada di penjara, ya pada saat Paulus ada dirajam di Listra, di Antioquia, Paulus dianiaya. Ya, Bapak Ibu, Paulus ini adalah rasul yang sangat tahan uji. Ya. Saya juga berharap kita juga bisa seperti Paulus. Kita bisa menjadi seorang yang tahan uji dalam menghadapi banyak hal. Ya, kita sebagai jemaat, kita bukan hanya menjadi jemaat yang bisanya hanya menonton, mendengar khotbah, kita lihat lighting yang luar biasa, ya cuman itu saja. Tapi saya berharap kita bisa seperti Paulus, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa hidup seperti yang Paulus teladani. Ya, prinsip dari Paulus itu sangat luar biasa, yaitu sekali Yesus tetap Yesus. Itu harus kita pelajari dan kita juga harus teladani. Apapun yang dihadapi Paulus, apakah itu pencobaan, apakah itu tantangan, masalah, persoalan, fitnahan, apapun, prinsipnya Paulus satu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Paulus tidak akan pernah mundur dalam mengikuti Yesus. Tapi jujur ya Bapak Ibu Saudara, saat ini prinsip-prinsip seperti itu mulai jarang kita temukan. Ya, banyak hal yang membuat terkadang kita ini gampang sekali mundur dari Yesus. Ya. Sakit yang tidak kunjung sembuh, kita mulai mundur. Ya, hutang yang belum terbayar, kita kecewa sama Tuhan. Kita dengar omongan orang, kita sudah kecewa sama Tuhan. Bahkan ada yang rela untuk menjual Tuhan hanya demi sebuah jabatan. Saudara, tahun baru ini kita mesti punya mental seperti Paulus. Kita baca di Roma 5 ayat 3 sampai ke 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan penghargaan. Saudara, bagaimana kita bisa punya mental yang sangat teruji? Pertama, kita memakai pikiran Kristus. Terkadang kita dalam pelayanan, dalam komunitas kita ini
memakai pikiran kita sendiri. Terutama di dalam pelayanan kita ini memakai cara pandang kita sendiri. Sehingga kita ini merasa sok tahu, sok mengerti talenta kita daripada Tuhan. Jadi kita ini merasa bahwa aku ini lebih ngerti daripada Tuhan. Jadi saat kita ini mulai Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau mengarahkan kita malah nggak mau. Kita belajar dari Paulus. Paulus adalah saat itu Paulus itu seorang mahkamah agama ya, Sanhedrin. Dia merasa bahwa dia kalau membunuh pengikut-pengikut Kristus dia menganggap bahwa dia berhasil di situ. Tetapi saudara, bukan itu yang dimau Tuhan. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sama dengan cara pemikirannya Petrus pada saat Yesus mau disalib, saat Yesus mau ditangkap. Dia menghunuskan pedangnya sehingga salah satu pengawal prajurit tertebas di telinganya dan terpotong telinganya. Tetapi Tuhan mengatakan bukan itu yang diinginkan. Bukan itu yang Tuhan mau. Jadi saudara, kalau kita tidak turut dengan kehendaknya Tuhan, kita tidak turut memakai pikiran Kristus, kita tidak akan menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita berjalan dengan keinginan kita sendiri. Jadi kita berusahalah di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala hal. Kita belajar memakai pikiran Kristus. Saya analogikan begini saudara. Kalau kita di dalam satu pelayanan, kita adalah satu tubuh Kristus. Ya katakanlah kita di satu paduan suara. Suara 1, suara 2, suara 3. Mereka bersaut-sautan secara harmoni. Tetapi coba kalau mereka berusaha lebih keras sendiri. Mereka berusaha ingin menonjol sendiri. Itu semuanya tidak akan pernah menjadi satu hal yang harmoni. Baik dalam satu band pun. Main keyboard bermain sendiri. Drum bermain sendiri. Mereka berusaha menonjolkan kemampuannya sendiri. Itu tidak akan pernah menjadi lebih baik. Tidak akan terjadi satu musik yang harmoni. Pasti akan amburadul. Saudara, kita ini adalah tubuh Kristus. Meskipun jari kita yang terkecil pun, kalau itu kita sampai terluka, sampai kepala kita ini merasakan sakitnya. Ya, kalau mungkin orang Jawa mengatakan itu cantengan ya saudara. Itu pun loh, kita cantengan itu pusingnya sampai di kepala. Jadi kalau kita ini sebagai tubuh Kristus, semuanya ya harus kita dukung. Kita harus sama-sama menopang satu sama lain. Yang kedua, kita tidak cengeng saudara. Kita gak gampang menyerah. Dalam menghadapi segala sesuatu kita gak gampang menyerah. Ya. Karena kita harus punya mental yang tahan uji. Dengan apa kita punya mental yang tahan uji? Yang pertama dengan pencobaan. Di Yakobus 1 ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saya begitu baca ayat ini saya pikir gini, apa gak salah ya? Kalau kita disuruh bahagia pada saat kita masuk di dalam masalah, kita disuruh bahagia pada saat kita disuruh masuk dalam pencobaan. Tetapi percaya nggak percaya, saat kita menghadapi masalah-masalah, saat kita menghadapi percobaan-percobaan itu, otot-otot rohani kita ini makin terbentuk, saudara. Kita menjadi tahan uji, kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau kita menghadapi masalah kita nggak perlu alergi. Ya udah kita hadapi. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita ini menjadi lebih baik lagi. Tuhan itu tahu kok kalau kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Sehingga kita kalau jadi orang Kristen kita sekali lagi nggak perlu alergi. Kita nggak usah alergi dengan yang namanya pencobaan. Ya kita hadapi. Ya kita pasti bisa untuk menghadapi itu. Karena pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Pencobaan itu adalah alat yang mau Tuhan pakai untuk menempa iman kita. Sekali lagi pencobaan itu harus dihadapi saudara. Kita nggak bisa nggak menghadapi itu.
Di 1 Korintus 10 ayat ke-13 dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan itu Tuhan pakai memang untuk supaya kita menjadi tahan uji. Ya, seperti Paulus, kita punya mental yang bagus. Ya. Kalau kita lari dari masalah, kita lari dari pencobaan, kita juga tidak akan pernah mengalami apa yang namanya mujizat. Betul ya? Kalau kita hadapi masalah-masalah itu, kita akan melihat mujizat. Kita akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata buat kita. Jangan terlalu takut untuk menghadapi masalah. Jangan terlalu takut menghadapi pencobaan. Jangan terlalu takut dengan kekhawatiran yang tidak jelas. Karena di Ayub 3 ayat yang ke-25 dikatakan apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang aku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi saudara, kita gak perlulah takut yang terlalu berlebihan. Ya. Yang kedua, kita harus ngerti pengenalan akan Yesus Kristus. Kenapa? Kalau kita mengerti tentang Yesus Kristus, siapa Yesus Kristus itu, kita akan punya mental yang seperti Paulus. Kenapa kita harus ngerti Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus, apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus untuk kita? Dia menderita untuk kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Saudara, kita harus tahu Tuhan Yesus itu sangat terlalu sayang terhadap hidup kita. Bahkan kalau mungkin kita mau ingat lagi, setiap paku yang menempel di tangannya di salib, itu ada kita. Jadi setiap cambukan-cambukannya, itu ada kita, saudara. Dan setiap tombak yang tancap di lambungnya, itu ada nama-nama kita. Sebegitu sayang Tuhan, sebegitu cinta Tuhan terhadap hidup kita. Oleh karena itu kita harus punya mental yang luar biasa. Kita harus punya mental seperti Paulus. Semakin kita kenal akan Yesus, maka kita akan semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Jangan semakin kita tawar hati, jangan semakin kita lari daripada Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan satu statement saja. Bola semakin dilempar ke bawah, dia akan semakin melompat tinggi. Jadi hari ini saudara, kalau kita menghadapi tekanan yang luar biasa, itu kita akan dibawa melambung tinggi oleh Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang berat, tetap percaya. Kita ini seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap diluncurkan dan tepat kepada sasaran. Di situ Tuhan ingin tunjukkan kalau engkau akan dibawa lebih tinggi lagi bersama Tuhan. Saya ingin tunjukkan satu hal. Ya, saudara, bangunan 1 lantai dengan bangunan 10 lantai itu punya pondasi yang berbeda. Kalau bangunan 1 lantai mungkin cukup setengah meter atau 1 meter aja pondasinya cukup. Tetapi kalau bangunan 10 lantai pasti ada paku bumi yang menancap sampai puluhan meter ke bawah. Ya, dan begitu akhirnya bangunan itu tinggi sampai menjulang 10 lantai. Saudara, kalau kita menghadapi saat ini seolah-olah kita ditekan ke bawah, Tuhan ingin tunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mau angkat kita semakin luar biasa lagi. Tuhan ingin angkat kita lebih tinggi lagi. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2025 ini kita tetap percaya bahwa Tuhan akan angkat kita lebih tinggi lagi. Tuhan akan bawa kita ke satu dimensi yang belum kita pernah raih, tetapi Tuhan ingin tunjukkan kita di situ. Tetap percaya. Kita tetap harus punya mental yang luar biasa.
Dalam pelayanan pun kita harus punya mental yang baik. Jangan merasa bersaing satu sama lain. Oh, ini lebih baik, ini lebih baik. Enggak. Selama kita melayani Tuhan, selama kita tulus-tulus saja. Semuanya baik. Kita enggak perlu promosikan diri kita sendiri. Kalau Tuhan mulai angkat, Tuhan yang akan mempromosikan. Kita belajar percaya hal itu. Kita enggak perlu bersaing. Kita enggak perlu, wah ini lebih banyak pelayanannya, ini lebih kurang. Enggak. Kita sama sebagai tubuh Kristus. Jentik sakit, kepala ikut pusing. Ya, itulah yang namanya tubuh Kristus. Saya percaya tahun 2025 ini kita harus punya mental seperti Paulus. Kita enggak gampang menyerah dan kita bisa melakukan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Saya tutup dengan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, di tahun yang baru ini kami percaya mungkin kami menghadapi banyak hal, mungkin kami menghadapi sesuatu yang gak baik, tetapi kami percaya Tuhan. Selama kami punya mental seperti Paulus, kami percaya kami akan hadapi itu semuanya dengan luar biasa dan kami akan lewati itu bersama Engkau Tuhan. Dan kami percaya selama kami melewati bersama Engkau, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Pagi hari ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, Engkau yang buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kiranya Engkau yang memberkati kami. Dan segala apapun yang kami kerjakan, kami pegang Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.